Mereka nggak tahu, kita juga nggak tahu, wah susah lah, ya. Kita yang harus tahu. Saya pernah piknik ya, piknik orang kaya-kaya, terus naik mobil sendiri, terus tiba-tiba ada bis, terus turun banyak orang. Apa komennya orang-orang? Nah itu ada rombongan RT RW dua begitu. Nggak tahu saya apa itu maksudnya, mau meremehkan atau apa, tapi kayaknya RT RW itu selalu loh, jangan salah loh. Pak Jokowi kan punya RT RW, itu masalahnya. Jadi jangan kita menganggap RT RW itu tempat yang remeh-remeh aja. Menteri pun ada di RW. Nah, ya. Walaupun dia presiden. Nah, iya. Sekarang kita coba. Wah. Ya. Ngajar. Nah, coba saking sangat strategis, saya bahkan mengatakan RT RW bukan infrastruktur sosial. Yang saya mengatakan infrastruktur itu maksudnya lingkungan untuk perubahan yang ada di lingkungan wilayah. misalnya apa infrastruktur? Sekarang infrastruktur fisik aja apa? Misalnya fisik ini ya kita RW, Apa? RW, Nah, ya pembangunan itu ya. jalan, Jalan, saluran air. jembatan, infrastruktur fisik. Artinya sesuatu yang perlu untuk kehidupan kita. Tapi itu yang fisik ya, ada MTK dan segala macam. Itu infrastruktur. Nah, kalau infrastruktur sosial apa? Ternyata infrastruktur sosial itu RT/RW. Sebab apa? Sebab itu. Di RT/RW tadi kan banyak komunitas yang lain. Ada yang hobi, ada yang agama. Itu sama apa enggak sih dengan RT/RW? Sama apa? Fungsinya. Majelis taklim dengan RT/RW sama enggak fungsinya? Kalau buat fungsi enggak, Pak? Nah, Beda jauh. Karena majelis taklim sama RT itu beda. ya, ya. Saya hanya komunitas, ya kan dengan komunitas tempat, tapi kalau RT kan dia keluarga. Nah, jadi kalau komunitas primordial itu berupa kayak organisasi. Kalau kebetulan untuk agama namanya organisasi majelis taklim, ya bagus, komunitas bagus. Tapi kan dia nggak ngurusin semua yang lain. Dia cuma ngurusin orang-orang yang agamanya sama yang yang lain ngurusin anggota sendiri. Jadi beda sama RT/RW. Makanya RT/RW saya sebut bukan organisasi biasa, tapi RT/RW adalah infrastruktur. Kenapa? Karena dia berlaku untuk semua. Dia menjembatani semua. Ya, ibarat semua orang bisa melewati gerakan siapapun dia. Tidak eksklusif, ya, seperti organisasi. Nah, berarti sini pentingnya RT/RW bukan sebagai organisasi biasa. Aduh. Mengapa infrastruktur sosial dibangun? Ya sama lah ya. Ya, oke, lanjut. Misalnya ya, sudah. Nah, baik. Baik. Nah, saya cuma mau ngecek nih ya. Kan tadi kan kalau infrastruktur sosial berarti yang melebihi organisasi yang lain. Kayak ini misalnya, gambar ini ya. Ini ada mungkin ada yang muslim, ada yang nggak muslim, ada yang apa kan gitu ya. Tapi mereka berkumpul.
berarti bukan dalam rangka majelis taklim, berarti dalam Musyawarah. rangka keseluruhan RW. Ada orang tuanya, ada orang ada semuanya bisa berpartisipasi. Jadi kita pada lembaga musyawarahnya yang berlaku. Lalu ada WA group nggak ya? Ada, Pak. Ada. Tingkatnya apa WA group? RT atau RT? Dari RT, Pak. Dari RT, RW ya. RT juga ada? Ada. Kelurahan juga ada. Kalau RW hanya pengurus RT RW. Kalau RT warga. Karena nggak mungkin satu RW warga satu RW bikin KUP. Sebetulnya ada jembatan yang bisa menghubungkan, dan kalau itu berjalan dengan baik, wah itu banyak gunanya kan. Asal jangan dengan gosip aja. Bisa RW di WA-nya nggak gosip semua, Pak. Kacau banget. Oke, duran. Gosipnya dikit-dikit doang. Lanjut. Ini sebetulnya sudah saya bilang, tapi belum saya cek kepada Bapak Ibu yang di RT RW. Tapi sampai sekarang nggak ada yang enggak Pak, Mas itu nggak begitu, semua masih bagus. Berarti masih cocok ya. Cocok kan? Oke, mari kita lihat. Ciri-ciri RT RW sebagai komunitas spasial kan, bukan primordial, bukan topik. Cirinya apa? Coba kita lihat satu persatu saya bacakan. Bapak Ibu setuju atau tidak? Kalau nggak setuju boleh dijawab. Enggak itu kan ya. Satu, ukuran RT RW relatif kecil. Ya kan, dibanding masyarakat ya. Sehingga satu suara atau aspirasi dan kepentingan setiap warga lebih mudah didengar sehingga lebih mendapatkan perhatian. Ya, Pak. Iya. Ya. Iya. Ada yang nggak setuju? Setuju. Ya jelas lah, kalau Bapak teriak-teriak di Monas, siapa yang bakal teriak? Karena Bapak jadi pulang ke rumah, dia teriak-teriak langsung ada apa Pak? Ya. Gila, Pak. Ya. Setiap individu bisa langsung memberi peran yang nyata, dalam pembangunan, memberi peran yang nyata, dalam pembangunan, sehingga bisa terjadi partisipasi yang sebenarnya. Ya, Betul. misalnya ini. Lalu setelah selesai pun masih aktif menjadi jumantik. Jumantik kelihatannya kecil-kecil aja jumantik. Tapi kalau nggak ada jumantik sampai meledak wabah, wah kita juga yang terjadi itu. Jadi sekecil apapun yang bisa kita lakukan partisipasi. Hanya di RT nggak di Monas. Ya, oke. Pengawasan sosial terhadap individu lebih mudah dan komitmen kuat. Oke, iya Pak Mbak? Iya. Jangan cuma diam aja, sekarang kasih itu. Ibu sekarang coba buktikan pengawasan sosial terhadap individu. Kasih contoh aja, sehari-hari aja. Bisa nggak sih peserta dikasih mic? Masih ada mic? Bisa nggak? Belum Pak, mic saya kasih sementara. Iya, boleh. Supaya kedengaran. Boleh, Pak. Iya, Pak. Karena nanti kan. Tangga
Cek. Coba. Michael bisa dikecilin dikit. Ya. Kalau Bapak udah langsung kontak. Oh bisa. Kita ambil juga nggak? Sana baterainya. Saudara Bu, apa boleh buang? Ala kadarnya, tapi agak kenceng. Misalkan di dalam tangga Pak, pengawasan sosial, kalau kan ada warga yang bukan dari bertamu apa gimana kan, jadi kan bisa lapor ke RT kalau misalkan dari punya dan apa sih namanya, apa kalau selama apa harus lapor, lapor. Oke ya, berarti itu namanya pengawasan sosial. Orang di dalam masyarakat tuh harus ada pengawasan sosial. Orang kalau nggak diawasin bisa sembarangan gitu. Nah, jadi pengawasan sosial. Kalau seluruh Jakarta siapa yang ngawasin? Nggak kepegang. Borong-borong presiden. Misalnya katakanlah polisi. Polisi Nggak cukup, Pak. apa-apa nggak cukup lah ngawasin di seluruh Jakarta. Bisa kecil. Jadi penting, kecilnya itu penting sehingga kita bisa saling mengawasi. Oke, kita terus. Lanjut. Next. Komunitas memiliki komitmen lebih besar pada warganya dibanding kelompok profesional manapun. Setuju? Setuju. Tolong kasih contoh lagi. Apa contohnya apa? Mempunyai komitmen yang lebih besar komunitas itu daripada apa itu? Kayak PAUD itu, Pak. Misalnya, Mendirikan PAUD. cuma kalau saya ngomong, Ya, Pendidikan anak usia dini. pendidikan anak usia dini. Nah, itu kan di tingkat RW kan ada. ya, tapi sekarang kan tadi kalimatnya Perbedaan. kalau ini komunitas nih, komitmennya lebih besar daripada profesional. Nah, profesional ini sangat contoh. Banyak gini aja, banjir di satu MT atau MT banjir ya semua warganya kebanjiran ya pasti aktif dong. Ya, saling membantu. Pokoknya bagaimana supaya sampai tidak banjir kan pasti komitmennya supaya banjirnya selesai. Bandingkan banjir Pak RW, halo Pak Lurah, tolong dong drop di sini Satpol PP atau apa ya, ini daerah saya banjir. Satpol PP datang, komitmennya Satpol PP sama komitmennya Bapak Ibu semua yang di sini lebih besar mana? Ya warga. Warga. Karena itu rumah-rumah saya yang kena banjir, saya kalau Satpol PP kalian cuma Kita lihat yang tua. terus pulang. Saya bukan ngatain Satpol PP, tapi ya Satpol PP mau ngapain? Contoh, Pak, contoh. Contoh. Yang penting ada foto deh, Pak. Ya, Laporan. Betul. Sudah dikunjungi. Ya, udah selesai. Jadi ya, coba kita pikir pakai logika aja. Masa komitmen yang sudah ada yang begitu kuat malah
mau dihilangkan dengan Gak warga saya pengalaman gampang jangan dong. Warga itu justru Yang lebih menderita. jadi ingat ya, RTL itu strategis. Lanjut. Nah, belum. Belum. Ya. Nih. Komunitas mengetahui masalah para anggotanya lebih mendalam daripada petugas profesional. Ya, Pak Tidak? Ya. Pak, Ibu RT malah keluarga itu kira-kira gimana? Oh, saya tahu. Mana lebih mahal. Satpol PP mana tahu tuh. Jangan apa namanya harus jadi jangan sampai justru pemerintah yang di atas RT itu nggak anak kecil tuh salah. Itu yang kecil. Sekali dirancang ya di Bapeda itu bagi-bagi kita gede. Sektor ini dapat sektor ini dapat RT RW lewat begitu Dilewat. Bagian kan. tapi selawat Paling capek. harus nulis apa kamu kan tulis selawat aja tahun depan itu keluar lagi gitu dan seperti jadi banyak masalah kita coba kuatkan dan segala masalah. Jadi petugas profesional dan aparat pemerintah sekedar memberikan jasa, sedang komunitas mampu memberikan penyelesaian secara mendasar. Gak cuma memberikan jasa apa selesai budgetnya selesai, masalah kriminalitas juga kalau selesai. Masa Bapak mau sih di RT RW Bapak itu digabung sama kriminal, mau kan? Itu harus diselesaikan. Sekarang pelayanan komunitas lebih murah daripada pelayanan profesional kita. Gratis malah Pak. Ya gratis. Murah. Kita bekerja bergotong royong pasti jauh lebih murah. Makanya energi yang ada di RT itu mesti dimanfaatkan. Itu ya. Lalu dalam memberikan pelayanan seorang profesional terutama akan melihat dari aspek kelemahan. Jadi dia datang, ya RW ini kelemahannya begini, ini nggak benar nih RW ini, harus mana? Tapi kalau ya, kelemahan dan kekurangan, sedang komunitas lebih mampu melihat potensi yang ada. Kalau saya tanya Pak RT, Pak Bu RT, Bu keluarga itu bagaimana? Tahu, tapi kalau Pak Lurah aja nggak tahu. Gitu ya, jadi tahu benar namanya MPN sangat jelas. Oke, sepakat ya, berarti ini juga benar teman-teman. Nah, karena RT RW itu sangat strategis, maka pembangunan, ingat ya, pembangunan Jakarta, pembangunan kota Jakarta sebaiknya bagaimana? Sebaiknya berbasis pada komunitas. Apa itu maksudnya? Jakarta berbasis komunitas. Oke, lanjut coba. Apa itu? Apa itu pembangunan berbasis komunitas? Ya. Karena tidak usah saya baca semuanya lah. Saya cuma ingin nanti kita pelajari sendiri. Ya. Artinya
pembangunan kalau berbasis pada komunitas